Baik jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jannah. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Masih tema yang akan dibahas oleh Ahilman. Dan nanti juga Ahilman akan membahas bagaimana sih cara menghindari pertikaian di depan anak. Ya, kalau bisa jangan sampai keributan suami istri didengar oleh anak. Nah nanti akan disampaikan oleh Ahilman. Tapi sebelumnya izin ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kita di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @Dira_Astuti_Kusumang. Assalamualaikum Ahilman. Perkenalkan aku Dira, penonton setia Jalan Dakwah dari Tasikmalaya. Punten mau curhat. Aku punya suami yang suka main tangan saat cekcok. Jadi kalau pas lagi berantem, nggak maaf ya, ini sepertinya main tangan tuh kayak mungkin KDRT kali jatuhnya berarti ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi sebagai ibu, aku nggak mau anak-anak lihat kelakuan ayahnya yang kasar. Makanya kalau melihat gelagat suami ingin berdebat, aku langsung suruh mereka masuk dalam kamar. Maksud aku begitu biar menjaga kesehatan mental anak. Betul ya. Apalagi aku pernah baca di internet kalau anak yang melihat orang tuanya bertengkar itu cenderung menjadi agresif dan cenderung terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, kalau menurut AA, apakah keputusan saya sudah tepat? Kalaupun salah, apa yang saya lakukan dan mohon solusinya yang terbaik. Hatur nuhun. Bunda. Pertama, Ahilman harus menyampaikan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Setuju? Setuju. Setiap rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing. Dan percayalah, ujian itu Allah hadirkan di rumah tangga ada dua tujuannya. Satu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, ujian itu cara Allah mengangkat derajat kita. Ibaratnya bunda kalau di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Dan biasanya ujian di rumah tangga itu akan jadi hikmah dan pelajaran yang membuat rumah tangga kita naik kelas. Kalau naik kelas berarti tambah nikmat, tambah rezeki. Setuju? Termasuk di dalamnya ada anak sebagai bagian titipan dari Allah untuk rumah tangga kita. Maka kalau ada masalah di rumah tangga, namanya juga rumah tangga. Rumah itu rumah, tangga itu tangga. Berarti rumah tangga, tangga untuk bisa mendapatkan surga. Kalau ada masalah di rumah tangga, ngadunya sama siapa? Allah. Karena kunci rumah tangga itu dekat dengan Allah. Maka ayatnya surat Ar-Rum ayat 21 apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Perhatikan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul? Allah menciptakan untukmu pasangan. Jadi rumusnya nih, kalau kita pengen baik dengan pasangan, jaga hubungan dengan siapa? Allah. Begitupun kalau ada masalah, ngadu sama siapa? Doa sama siapa? Allah. Termasuk adabnya, kalau bisa, kalau sedang ada masalah di rumah tangga, satu, jangan ada orang lain yang tahu masalah kita. Dua, jangan orang tua sampai tahu masalah kita. Dan yang ketiga, kalau nanti ada anak,
jangan sampai anak jadi korban dari masalah kita dengan pasangan. 3 tuh. 1 orang lain, 2 orang tua, 3 anak. Kalau bisa selesai di rumah, selesaikan di rumah. Kecuali semua udah memang butuh pihak lain, silahkan. Mungkin bunda cerita sama bunda nanya sama silahkan. Itu kalau sudah tidak menemukan jawaban. Tapi bentuknya lebih kepada bertanya sesuatu yang mungkin jadi unek-unek di dalam diri kita. Anak, jaga hatinya. Kan kadang-kadang bunda suka ngerasa anak harus tahu kelakuan bapaknya. Anak harus tahu Ustadz. Harus tahu anak teh Ustadz. Bapaknya begini, makanya izin ya. Misalnya, mohon maaf ya. Misalnya bunda, pemirsa mungkin ada yang ditakdirkan izin ya. Harus berpisah dengan pasangan. Kalau bisa, jangan sampai anak jadi korban. Bahkan mohon maaf ya, anak diminta jadi saksi, anak kemudian dibawa-bawa, diseret-seret, udah. Urusan orang tua mah urusan orang tua, anak mah jangan. Karena nanti kalaupun berpisah, ingat, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Betul? Kalaupun berpisah tetap tidak ada mantan anak. Dan kalaupun tidak berpisah dan kita pernah bertengkar dengan pasangan, jangan sampai pertengkaran kita dengan pasangan jadi efek negatif untuk anak kita. Makanya kalau ada masalah sama pasangan, udah masuk kamar aja. Udah di kamar aja selesaiin. Keluar kamar ngapain? Keluar kamar seakan-akan tidak ada apa-apa. Betul gak? Di depan anak, izin ya, bunda sayang belajar ya, memuji pasangan bunda di depan anak bunda. Suka gak begitu? Jangan bohong lah, dah juga tahu. Bunda izin, suami itu imam, betul? Misal anak nanya begini, contoh. Bunda, aku tuh kira-kira sekolah di mana ya nanti SMP-nya? Bunda jangan ngerasa begini. Contoh jawaban yang gak bener. Nanti kamu sekolah di sini aja ya nak, bla 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 bla. Ayahnya bicara. Menurut ayah mah bagusan di sini. Tiba-tiba istrinya bicara, jempek. Ayah mah nggak tahu apa-apa. Yang tahu anak mah mama. Cicing, ayah mah cicing. Itu suami digituin, sakit apa enggak? Direndahin sama istri. Anak nanya, ma, liburan besok kita jalan-jalan kemana? Suaminya bilang, kesini aja. Diam. Bapak mah enggak ngerti. Mama yang ngerti bab ini mah. Sakit enggak? Coba diganti sikapnya. Kalau anak nanya, ma, kira-kira aku sekolah di mana ya? Bunda bilang gini, nanti ya nak, mama tanya sama ayah dulu. Karena yang paling tahu sepertinya ayah. Dulu juga mama di sekolah ayah lebih pinter dibanding mama. Mama mah bodoh dulu teh ya. Ayah mah pinter di sekolah. Jadi suami bangga, mulia, dimuliakan oleh istri, bukan dihinakan depan anaknya. Begitu sebaliknya, para suami belajar muji istrimu di depan sahabatmu. Saya ketemu sahabat saya, sekarang sukses ya, luar biasa, dakwahnya di mana-mana. Alhamdulillah, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa istri saya. Itu istri seneng gak? Sekarang wajahnya glowing gitu ya. Cakep. Dulu mah waktu sekolah asa kulehe gitu. Item dan seterusnya gitu ya. Saya jawab iya.
Yang ngurusin saya istri saya. Dia yang paling ngerti gimana cara menjaga saya. Kalau bukan nikah sama dia, saya nikah dengan yang lain mungkin ya. Pasti itu. Kalau bukan dia istri saya nggak akan kebayang akan seperti apa hidup saya. Jadi senang. Pertanyaannya, jarang suami yang muji istrinya di depan teman-temannya, betul? Dan jarang istri yang muji suaminya di depan anak-anaknya. Maka belajarlah untuk saling memuji dan memuliakan pasangan. Jangan sampai pertengkaran kita diketahui orang lain, diketahui orang tua, diketahui sama anak. Semoga Allah jaga rumah tangga kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Jaga, jangan sampai pertengkaran kita dilihat oleh anak. Memuji istri depan sahabat suami, memuliakan suami di depan anak-anak. Gitu ya ya. Oke, sekarang kesempatan lagi nih, jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang suka memuji suami? Loh nggak pernah muji suami. Wah pak, kacau nih. Silakan ya Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rohmah dari Majelis Ta'lim Baitul Muttaqin Gerem Raya Kota Cilegon. Iya. Mendengar tausiah hari ini tentang rumah tangga ya, saya jadi ingat rumah tangga anak saya. Saya merasa anak saya itu belum siap untuk berumah tangga. Kenapa demikian? Karena mereka sering sekali ribut. Dan bahkan ributnya itu tidak tahu tempat. Misalkan di depan anaknya sendiri. Mereka sering ribut di dalam kamar sementara anaknya masih tinggal tidurnya bersama di dalam kamar itu. Pernah suatu malam mereka ribut besar, saya sendiri tidak tahu masalahnya seperti apa. Sehingga istrinya itu keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Kebetulan rumah besan saya itu kira-kira kalau naik motor hanya 15 menit. Sementara saat itu sudah malam dan cuacanya sedang tidak mendukung. Ya, seperti mau hujan dan anginnya sangat kencang sekali. Karena kejadian itu akhirnya anaknya jatuh sakit. Kemudian dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Dalam perawatan 5 hari itu anaknya tidak mau ditunggu oleh orang tuanya. Dengan alasan orang tua saya itu jahat. Karena anak sering melihat orang tuanya berantem. Iya. Jadi selama di rumah sakit saya dan besan saya yang menunggu. Sementara anak dan menantu saya hanya bisa melihat dari jendela. Saya ingin saran dari AA. Sebagai orang tua saya ingin sekali gitu ikut campur gitu ya. Maksudnya memberikan nasihat. Sementara tadi kata AA tidak boleh orang tua itu ikut campur. Tapi rasanya sebagai orang tua gimana gitu Bu. Mulut saya ini greget gitu pengen ikut ngomong gitu memberikan nasihat. Jadi pada kesempatan hari ini saya mohon arahan nasihat dari AA, apa yang harus saya lakukan supaya nanti pulang dari kajian ini insya Allah akan saya sampaikan kepada anak menantu saya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia ingin sekali ikut campur untuk kebaikan rumah tangga anak menantunya. Betul. Tapi kata A tadi katanya kalau bisa orang tua, mertua harus ikut campur permasalahan rumah tangga. Iya. Gimana tuh solusinya? Baik, Bunda. Mungkin kalimatnya sedikit diperbaiki ya. Betul, jangan terlalu ikut campur. Tapi bukan berarti tidak peduli. Peduli harus. Perhatian harus. Tapi sebatas kita itu memberikan nasihat. Bukan sampai mengendalikan keputusan terhadap rumah tangga tersebut. Contoh, kan izin ya,
Bunda, kalau anak bunda cerita sama bunda, pasti yang kita bela siapa? Anak. Betul nggak? Menantu bunda cerita sama orang tuanya, yang dibela siapa? Anaknya sendiri. Maka kadang kita sering tidak objektif. Kadang kita sering berpihak. Betul? Makanya ketika anak kita cerita kekurangan pasangannya sama kita, jangan langsung diiyain. Tanya dulu. Jangan-jangan kamu ada salah sama suami kamu. Jangan-jangan kamu salah sama pasangan kamu. Ada salah, coba dicek gitu. Jadi ketika nanya ke orang tua itu bukan dikomporin. Kan ada orang tua yang kompor. Ada nggak? Ada orang tua yang kompor. Yang mana orangnya di sini? Nggak ada di sini, Pak. Kan ada ketika anak cerita sama orang tua, kata orang tuanya, udah tinggalin aja, pisah aja. Kata mama juga dulu. Apa kata mama juga? Jangan kawin sama si Dudu. Kan gitu ceritanya kan? Disalahin. Itu orang tua Maka orang tua bukan tidak boleh ikut campur berarti tidak peduli, bukan. Peduli harus, ngasih nasihat harus, ngasih saran harus, tapi bukan berarti jadi kompor meleduk sehingga terjadi perpecahan, kebakaran di rumah tersebut. Betul? Yang kedua objektif. Jangan dengar salah satu pihak. Ketika anak bunda cerita sama bunda boleh. Tapi bunda bilang ajak juga suami kamu. Mama pengen tahu seperti apa dalam pandangan suami kamu. Ajak istri kamu. Jangan sampai mama menyimpulkan salah dengan perbuatan istri kamu. Boleh begitu? Boleh. Saling. Makanya tadi di awal AA bilang rumah tangga itu saling. Betul gak? Saling menyayangi, saling mengerti, saling memahami. Dan bunda ingat ya, setiap rumah tangga itu karena latar belakangnya beda, karakternya beda, sifatnya beda, kelakuannya beda, pendidikannya beda, asal keluarganya beda. Disatukan di rumah yang sama, ada masalah tidak? Pasti ada masalah. Dan ingat, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka kadang Allah titipkan masalah di rumah tangga biar apa? Biar belajar. Kalau nggak ada masalah, di mana belajarnya? Betul nggak? Nih, bunda nikah, kita berumah tangga, semuanya baik-baik saja. Di mana pahalanya? Betul nggak? Bunda punya suami, udah makasep, ganteng, uangnya banyak, royal, setia, baik hati, bicaranya lembut. Mau nggak? Ada yang begitu? Nggak ada. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Sempurna itu bukan dicari. Sempurna itu diciptakan. Bukan titik yang menjadikan tinta. Tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta. Tapi cinta yang menjadikan cantik. Status hari ini itu ya. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Bukan titik yang menjadikan koma, tapi koma yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Catat Oke, baik, sekarang kesempatan kita siapa lagi yang mau tanya tadi? Setelah tadi sebelah sini, setelah ibu
Ini yang mana tadi? Oke, ya Ibu. Ya silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allahu Akbar. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Halwiah dari Gerem Raya RT 02 RW 04 Cilegon, Merak. Iya. Kebetulan saya ada titipan pertanyaan dari ponakan saya. Mana titipannya? Mana Bu? Kan pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oh, pertanyaan bukan duit. Kirain Bukan titipan duit. apa? Kan Jadi oleh-oleh begini, titipan. kebetulan dia sedang proses cerai. Perkawinannya baru seumur jagung. Baru Kemarin kali kayaknya Pak Ibu. baru Setahun, tahunan, bulanan? 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun perkawinannya. Sekarang sedang proses perceraian karena tidak ada ya sering cekcok, sering salah paham dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tapi ada dari pihak perempuan ada syaratnya kalau suami mau ketemu anaknya harus ketemu sama ibunya. Lah. Tapi ngajak ribut ketemunya. Kan? Iya, kalau ketemu mesti ribut gitu karena emang udah nggak ada kecocokan gitu. Maka dari itu ibunya itu istilahnya mendoktrin anaknya kepada ibunya itu ke anaknya seolah-olah bapaknya tuh bukan orang baik. Waduh. Dia ayah yang jahat selama ini ya Bu ya Pak ya. Maka dari itu saya ada titipan pertanyaan gimana solusinya atau minta doanya mudah-mudahan ponakan saya ini diberi ujian masalah rumah tangganya Ada jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya dan minta doanya mudah-mudahan dia kuat menjalankan rumah tangganya. Makasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga keponakannya sudah proses perceraian karena sudah nggak cocok. Tadi dibahas ya dijawab tolong bagaimana agar pernikahannya bisa terselamatkan ya Bu ya. Tidak terjadi bercerai. Kalaupun harus terjadi perpisahan yang seperti apalah agar anak tidak menjadi korban seperti yang saya sampaikan. Setelah ini A akan menjawab pertanyaan dari saudaranya Elvi Sukaisi. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jadah Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.